Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang pembantu yang rela mengorbankan kehdengan majikannya orang Afrika demi mahar 75 miliar. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Aku tak pernah menyangka, hidupku akan sampai di titik ini. Di negeri orang, jauh dari tanah kelahiranku, jauh dari keluarga yang kucintai, aku terdampar demi satu kata, bertahan hidup. Namaku Rani, gadis kampung biasa dari Bandung yang nekat merantau ke Dubai, menjajal peruntungan sebagai asisten rumah tangga. Semua demi membayar hutang keluarga, demi menyambung hidup orang tuaku yang sakit-sakitan, dan adikku yang masih sekolah. Tak ada pilihan lain, selain mengubur harga diri dan mimpi-mimpi masa mudaku. Sudah 2 tahun aku bekerja di rumah mewah milik seorang pria Afrika bernama Mer. Jamal. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya hitam legam, dan sorot matanya selalu tajam, dingin, bahkan menakutkan. Dia bukan orang sembarangan, pebisnis kaya raya yang katanya memiliki tambang berlian dan hotel-hotel di berbagai negara. Bagiku, dia adalah majikan. Tak lebih. Setiap hari aku hanya membersihkan rumah, memasak, dan menyiapkan segala kebutuhannya, tanpa pernah berharap lebih. Namun, semua berubah ketika suatu malam, Jamal memanggilku ke ruang tamu. Di sana, dia duduk dengan tenang, ditemani 2 orang pria berbadan besar yang tampak seperti pengawal pribadi. Aku berdiri gemetar, tak mengerti apa yang akan terjadi. "Aku ingin menikahimu, Rani," ucapnya pelan, dengan aksen Inggris yang berat. Detik itu juga, rasanya jantungku berhenti berdetak. Menikah dengan majikanku sendiri, di negeri asing ini. Apa dia bercanda? Aku menatap wajahnya, mencari tanda-tanda bahwa itu hanyalah candaan konyol. Tapi tak ada. Tatapannya serius, matanya menembus pikiranku. Aku ingin menolak, ingin kabur, ingin berteriak bahwa aku bukan wanita murahan. Tapi sebelum bibirku sempat terbuka, dia meletakkan sebuah map coklat di meja. Saat kubuka, mataku membelalak. Di dalamnya, tertera angka yang tak pernah kubayangkan seumur hidupku, 75 miliar rupiah. Itu adalah mahar yang dia tawarkan jika aku bersedia menikah dengannya. Aku terdiam. Di satu sisi, hatiku menolak. Bagaimana mungkin aku menikah tanpa cinta dengan pria asing, di negeri asing, hanya karena uang. Tapi di sisi lain, wajah ibu yang terbaring sakit, adikku yang butuh biaya sekolah, rumah kami yang hampir disita bank, semua berputar di kepalaku. Tanganku gemetar, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ini bukan tentang aku, ini tentang mereka. Tentang keluargaku yang hancur jika aku menolak. Malam itu, aku pulang ke kamar sambil menangis, mencoba melawan takdir yang seolah-olah mengurungku. Aku sadar, hidupku tak akan pernah sama lagi. Dan mungkin, cinta bukan lagi pilihan dalam hidupku, tapi pengorbanan adalah takdir yang harus kuterima. Malam itu aku tidak tidur. Mataku sembab, dadaku sesak, pikiranku kalut. Aku tahu, ini bukan sekadar soal uang. Ini soal harga diri, soal masa depan, soal hidupku sendiri. Tapi bayangan wajah ibu yang terbaring lemah di rumah sakit, suara tangisan adikku yang mengadu kelaparan, semua itu menamparku lebih keras daripada logika. Tuhan, kenapa hidupku harus seberat ini? Kenapa aku yang harus memilih antara kebahagiaan diri sendiri atau nyawa keluargaku? Pagi harinya, Jamal memanggilku lagi. Kali ini dia sendiri, tanpa pengawal, tanpa map berisi angka-angka menggiurkan. Dia hanya menatapku, dalam dan tajam. "Aku tahu ini berat untukmu, Rani. Tapi tawaranku tetap berlaku, dan kau harus memutuskan hari ini." Suaranya datar, tapi tegas. Aku menggigit bibirku, menahan tangis yang hampir pecah lagi. Di matanya, aku hanyalah perempuan yang bisa dibeli. Tapi di pikiranku, aku adalah satu-satunya harapan keluargaku. Aku berjalan ke balkon villa itu, memandang langit Dubai yang biru tapi terasa begitu asing. Di bawah sana, kota ini bersinar megah, gedung-gedung menjulang tinggi, mobil-mobil mewah berlalu lalang. Tapi aku,
Hanya gadis kampung yang terjebak dalam kehidupan orang-orang kaya yang tak pernah peduli soal perasaan. Aku terisak sendiri, meremas jemari yang dingin. Aku sadar, menolak berarti membiarkan keluargaku hancur. Menerima berarti, membunuh hatiku sendiri. Akhirnya, dengan sisa-sisa keberanian yang kupunya, aku kembali menemui Jamal. Tubuhku gemetar, jantungku berdetak tak beraturan. Aku terima lamaran itu, Tuan, suaraku nyaris tak terdengar. Aku tahu, di detik itu, hidupku bukan milikku lagi. Aku telah menjual hatiku, demi lembaran rupiah yang tak pernah kubayangkan jumlahnya. Wajah Jamal tetap datar, tapi di balik sorot matanya, aku menangkap sesuatu yang sulit kutafsirkan. Apakah itu kepuasan, kemenangan, atau ada sesuatu yang lebih rumit yang dia sembunyikan? Entahlah. Yang pasti, hidupku akan segera berubah. Dan aku harus siap menanggung semua resikonya sendiri. 3 hari setelah aku menerima lamaran itu, segalanya terjadi begitu cepat, bahkan lebih cepat dari detak jantungku yang tak karuan. Aku mengenakan gaun putih sederhana, jauh dari bayanganku tentang pernikahan impian. Tidak ada pesta megah, tidak ada senyuman bahagia, hanya perjanjian hitam di atas putih yang mengikatku sebagai istri Jamal. Semua berlangsung di sebuah kantor hukum, saksi-saksi asing yang bahkan tak peduli siapa aku. Ini bukan pernikahan, ini transaksi. Aku berdiri di samping Jamal, tubuhku gemetar, mataku kosong. Saat cincin melingkar di jariku, aku tak merasa bahagia. Justru ada rasa perih yang membakar dadaku. Di mataku, dia tetap majikan, bukan suami. Tapi di mata dunia, aku telah resmi menjadi istrinya. Istri seorang pria Afrika kaya raya, yang telah membeli hidupku dengan harga yang tak pernah terbayangkan, 75 miliar rupiah. Usai penandatanganan dokumen, aku terdiam di dalam mobil mewah yang mengantarku pulang ke villa. Sepanjang perjalanan, aku hanya menatap keluar jendela, memandang dunia yang tampak berjalan seperti biasa, sementara duniaku sendiri seakan runtuh. Di pikiranku, hanya ada wajah ibu dan adikku. Aku sudah menyelamatkan mereka, tapi mengorbankan diriku sendiri. Begitukah takdir perempuan miskin seperti aku? Sesampainya di villa, aku langsung masuk ke kamar, mengunci diri, dan menangis sejadi-jadinya. Di luar, aku mendengar suara langkah kaki Jamal, tapi aku tak peduli. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Aku telah resmi menjadi istrinya, tapi hatiku kosong, jiwaku hancur, seakan semua ini hanyalah mimpi buruk yang tak kunjung usai. Tiba-tiba, dari balik pintu, suara berat itu terdengar, pelan tapi menusuk. Mulai malam ini, kau adalah milikku sepenuhnya, Rani. Kata-kata itu seperti cambuk yang mematahkan sisa-sisa harga diriku. Aku terisak, berusaha menelan kenyataan pahit yang kini tak lagi bisa kutolak. Aku telah memilih, dan aku harus hidup dengan pilihan itu, sekeras apapun rasanya. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti hidup di penjara emas. Villa mewah, pakaian mahal, dan perhiasan yang menggantung di leherku hanyalah hiasan kosong. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku bahwa aku bukan istri karena cinta, aku adalah istri karena uang. Jamal memang tak pernah menyakitiku secara fisik, tapi tatapannya selalu mengingatkanku bahwa aku miliknya, seutuhnya. Seperti barang berharga yang sudah dibeli dan tak bisa dikembalikan. Aku mulai mengenal sisi lain suamiku. Dia adalah pria yang keras, tegas, dan dingin, tapi di balik itu ada luka lama yang dia sembunyikan rapat-rapat. Kadang, saat dia duduk sendirian di balkon, memandang bintang-bintang di langit Dubai, aku melihat kesepian di matanya. Ada sesuatu yang tidak pernah dia ceritakan. Sesuatu yang membuatnya membeli wanita asing sepertiku, hanya untuk mengisi kekosongan hidupnya. Tapi, walau aku mulai memahami luka batinnya, hatiku tetap berontak. Di kamar tidur yang megah itu, aku tidur di sudut ranjang, memunggunginya. Aku tak pernah bisa memandangnya seperti suami. Malam-malamku dipenuhi air mata, sesak, dan doa yang tak pernah berhenti kupanjatkan.
Aku memohon agar Tuhan memberiku jalan keluar, atau setidaknya, kekuatan untuk menjalani semua ini tanpa harus hancur perlahan-lahan. Sementara itu, kabar dari kampung memberiku sedikit penghiburan. Uang mahar itu telah sampai ke tangan keluargaku. Ibu akhirnya bisa dirawat di rumah sakit, adikku kembali sekolah, dan hutang keluarga kami lunas. Tapi anehnya, kebahagiaan mereka justru membuat hatiku semakin hancur. Mereka tertawa, sementara aku di sini, tenggelam dalam kesepian dan pernikahan tanpa cinta. Hingga suatu malam, tanpa sengaja aku menemukan sebuah foto tua di laci kamar Mer. Jamal, di dalamnya, ada seorang wanita cantik berkulit putih, mengenakan gaun pengantin, berdiri di samping Mer. Jamal yang jauh lebih muda. Mataku membelalak. Siapa dia? Istri lamanya, kekasihnya, atau masa lalu yang selama ini dia sembunyikan? Detik itu juga, aku sadar kehidupanku di rumah ini belum tentu sesederhana yang kupikirkan. Ada bayangan masa lalu yang bisa saja menjadi badai baru dalam hidupku. Foto itu masih kugenggam erat di tanganku, sementara dadaku bergemuruh hebat. Aku terus menatap wajah wanita dalam gambar itu, cantik, berkulit putih bersih, dengan senyum yang memancarkan kebahagiaan. Tapi di sampingnya, Mer. Jamal berdiri dengan wajah yang jauh berbeda dari yang ku kenal sekarang. Ada kelembutan, ada cinta, dua hal yang tak pernah dia tunjukkan padaku selama pernikahan kami. Siapa dia? Istri sahnya sebelum aku, atau wanita yang telah menghancurkan hatinya hingga dia berubah menjadi pria dingin seperti sekarang? Aku tak tahan menyimpan rasa penasaran ini. Malam itu juga, aku memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerjanya. Saat aku masuk, Mer. Jamal menatapku dengan tajam, lalu menurunkan kacamata bacanya. Apa yang kau mau, Rani? Suaranya tetap berat, tapi aku bisa merasakan ada kelelahan di sana. Dengan tangan gemetar, aku meletakkan foto itu di atas mejanya. Detik itu juga, wajahnya berubah. Matanya membelalak, dan untuk pertama kalinya, aku melihat raut rapuh di balik ketegasannya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Lalu, dengan suara parau, dia berkata, "Dia adalah istriku. Dia meninggal 5 tahun lalu, karena kanker. Sejak saat itu, aku kehilangan semua alasan untuk percaya pada cinta, atau pernikahan." Kata-katanya membuat dadaku bergetar. Ada luka yang dalam di sana. Luka yang membuatnya memandangku bukan sebagai istri, tapi hanya sekadar pelarian. Aku bukan pengganti, aku hanya alat untuk mengisi kehampaan hidupnya. Aku terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Selama ini aku mengira hanya aku yang menderita dalam pernikahan ini. Ternyata, dia pun sama hancurnya. Bedanya, dia menutupinya dengan kekayaan dan kekuasaan, sementara aku menutupinya dengan air mata. Tapi, apakah luka itu cukup alasan untuk mengikatku tanpa cinta? Membeliku dengan uang, merenggut hidupku demi menambal hatinya yang remuk. Malam itu, aku keluar dari ruangannya dengan kepala tertunduk, membawa beban yang lebih besar dari sebelumnya. Aku sadar, pernikahan ini bukan sekadar transaksi atau pengorbanan. Di balik semua kemewahan, ada hati yang sama hancurnya seperti hatiku. Dan entah kenapa, rasa iba itu perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Mungkinkah aku mulai memahami dia? Atau justru, aku mulai membuka hati yang selama ini ku benci untuknya? Hari-hari setelah percakapan itu, ada yang berbeda di antara kami. Mer. Jamal tak lagi sekaku dulu. Tatapannya mulai melunak, meski tetap ada bayangan luka di sana. Anehnya, hatiku yang dulu dipenuhi amarah dan penolakan perlahan luluh. Mungkin karena aku mulai mengerti, kami berdua adalah dua orang yang sama-sama patah, sama-sama hancur, hanya saja dia menutupinya dengan dingin, dan aku dengan air mata. Tuhan, kenapa perasaan ini mulai berubah? Bukankah aku harusnya tetap membenci semua ini? Setiap malam, aku tak lagi tidur memunggunginya. Aku hanya terdiam di sisi ranjang, mendengarkan napasnya yang berat, merasakan kehadirannya yang dulu terasa seperti bayangan gelap, kini perlahan menjadi kehangatan aneh yang sulit kutolak.
Saat dia menatapku, aku tahu dia masih terluka, tapi aku juga bisa merasakan dia mulai membuka hatinya untukku. Atau, setidaknya berusaha untuk itu. Suatu malam, dia memintaku menemaninya di balkon. Angin malam Dubai menerpa wajah kami, dan untuk pertama kalinya, dia bercerita panjang lebar tentang mendiang istrinya. Tentang cinta mereka, tentang perjuangan melawan penyakit yang merenggut nyawa wanita itu, dan tentang kehampaan yang dia rasakan sejak kepergiannya. Aku mendengarkan tanpa menyela, dan entah kenapa, rasa sakitnya ikut merambat ke dalam hatiku. Aku melihat luka yang sama di matanya, luka yang tak pernah sembuh, seperti luka dalam hatiku sendiri. Aku tahu, aku menikahimu dengan cara yang salah, Rani, tapi aku hanya ingin mencoba lagi, meski caraku kejam. Kata-kata itu membuatku terdiam. Ada kejujuran yang tak pernah kuduga. Aku menghela napas panjang, mencoba memahami segalanya. Benar, dia salah. Tapi bukankah hidup ini memang penuh luka dan kesalahan? Siapa aku untuk terus membenci, jika aku sendiri tak pernah bisa memilih jalan hidupku? Malam itu, aku menangis lagi. Tapi bukan karena penyesalan atau benci. Air mata itu keluar karena aku sadar, perlahan, tembok kebencian di hatiku mulai runtuh. Dan mungkin, cinta yang kupikir sudah mati, diam-diam mulai tumbuh di antara luka-luka kami. Waktu berjalan cepat, dan tanpa kusadari, kebersamaan kami perlahan menjadi kebiasaan yang sulit kulepaskan. Aku mulai terbiasa dengan caranya menatapku saat makan malam, caranya memanggil namaku dengan aksen asing itu, dan bahkan caranya diam, tapi tetap memperhatikanku diam-diam. Dulu, semua itu terasa seperti ancaman. Tapi kini, aku mulai merasa dicintai, meski dia tak pernah mengucapkannya secara gamblang. Hatiku yang dulu keras, kini perlahan retak oleh kehangatan yang tak terduga. Aku sering memergoki diriku sendiri tersenyum saat dia bercerita, atau saat dia diam-diam membelikan sesuatu yang dia pikir kusukai. Ada sisi lembut dari Jamal yang tak pernah kulihat sebelumnya, tersembunyi di balik tubuh tegap dan wajah dinginnya. Kadang aku bertanya-tanya, mungkinkah ini cinta? Ataukah ini hanya rasa iba yang tumbuh menjadi ketergantungan? Tapi, yang jelas aku tak lagi merasa seperti tawanan dalam pernikahan ini. Suatu malam, saat kami duduk di balkon memandang langit Dubai yang bertabur bintang, dia tiba-tiba menggenggam tanganku. Genggamannya besar dan hangat, membuat jantungku berdebar tak karuan. Rani, kau mau percaya padaku? Aku ingin kita mencoba, bukan karena uang, bukan karena kesepakatan. Tapi karena aku ingin mengenalmu, mencintaimu, jika kau mengizinkan. Kata-katanya sederhana, tapi mampu menghancurkan sisa-sisa tembok yang kubangun selama ini. Aku menatapnya lama, mencari kebohongan di matanya, tapi tak kutemukan apa-apa selain ketulusan dan ketakutan. Dia takut aku pergi, takut aku tetap membencinya, dan aku takut, aku benar-benar jatuh cinta padanya. Karena jika cinta itu tumbuh, aku tak lagi bisa kembali. Tak ada jalan mundur untuk hati yang sudah terlanjur terbuka. Malam itu, aku mengangguk pelan, membiarkan genggaman tangannya tetap di sana, membiarkan hatiku terbuka. Meski samar-samar aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Akan ada luka, akan ada rintangan. Tapi setidaknya, kami akan menghadapinya bersama, bukan lagi sebagai dua orang asing, tapi sebagai sepasang suami istri, yang perlahan belajar mencintai dari awal. Hari-hari setelah malam itu berjalan lebih lembut dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku merasa dihargai. Jamal tak lagi memaksaku untuk menerima semuanya secepat mungkin. Dia memberiku waktu, ruang, dan yang terpenting, dia mulai menunjukkan bahwa aku bukan hanya barang yang dia beli, tapi perempuan yang layak diperlakukan dengan cinta. Pelan-pelan, aku mulai percaya, mungkin pernikahan ini bukan kutukan, tapi takdir yang dibungkus luka. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Di saat aku mulai belajar membuka hati, badai lain datang mengetuk pintu hidup kami. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan ruang kerja Jamal,
Sebuah amplop tebal tergelincir dari tumpukan dokumen. Iseng, aku membuka amplop itu, dan isinya membuat tubuhku lemas seketika. Di dalamnya, ada surat-surat hukum, yang menyatakan bahwa jika pernikahan kami bertahan minimal 2 tahun, aku akan mendapatkan hak penuh atas sebagian aset Mer. Jamal, tanpa harus melalui proses cinta atau ketulusan. Darahku seperti berhenti mengalir. Jadi, semua ini masih perhitungan. Semua kata-kata manisnya, perhatian kecil yang dia berikan. Apakah itu hanya permainan, agar aku bertahan cukup lama untuk dia mendapatkan keuntungan hukum? Hati kecilku hancur lagi. Rasa sakit yang selama ini ku bendung, kembali meledak, membuatku kembali mempertanyakan semuanya. Malam itu, saat Jamal pulang, aku menatapnya dengan mata yang nyaris penuh air mata. Jadi, semua ini hanya rencana. Kau ingin aku bertahan, bukan karena kau mencintaiku, tapi karena kau takut kehilangan sebagian kekayaanmu. Suaraku bergetar, penuh luka dan amarah yang kutahan sejak lama. Wajah Jamal seketika berubah. Aku melihat keterkejutan di matanya, tapi aku tak yakin apakah itu tanda bersalah, atau hanya bagian dari aktingnya selama ini. Dia mencoba menjelaskan, tapi aku tak ingin mendengar. Untuk pertama kalinya, aku meninggalkan ruang itu dengan dada penuh luka yang tak sanggup kuucapkan. Di balik semua janji dan kehangatan, ternyata, aku masih perempuan yang dipermainkan oleh dunia. Cinta, mungkin, aku terlalu naif berharap itu benar-benar ada dalam pernikahan ini. Aku menatap kotak kecil itu dengan hati berdebar. Perlahan, aku membukanya. Di dalamnya, tergeletak cincin berlian berukir namaku, dan selembar surat yang ditulis dengan tangannya sendiri. Tanganku gemetar saat membuka surat itu, mataku berkaca-kaca saat membaca isi tulisan yang begitu sederhana, namun penuh luka dan kejujuran. Aku memang bodoh, Rani. Aku terlalu takut kehilanganmu, sampai-sampai aku mengikatmu dengan cara yang salah. Tapi percayalah, semua yang tumbuh di antara kita, itu nyata. Bukan perhitungan, bukan permainan. Kau bebas memilih, tinggal atau pergi. Tapi cintaku tetap tinggal, meski kau memilih untuk meninggalkanku. Air mataku tumpah tanpa bisa kutahan lagi. Untuk pertama kalinya, aku melihat seorang pria yang selama ini kukira tak punya hati, justru menyerahkan hatinya padaku, sepenuhnya, tanpa paksaan. Aku sadar, hidup ini tak pernah sempurna. Cinta tak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang, cinta tumbuh dari luka, dari pengkhianatan, dari ketakutan, dan itu yang terjadi pada kami. Aku berdiri perlahan, menatap Jamal yang kini menunduk, seolah siap menerima penolakan. Tapi aku melangkah mendekat, menggenggam tangannya yang besar dan hangat itu. Aku tidak pergi, tapi kau harus belajar percaya padaku, seperti aku belajar percaya padamu. Kalau kita sama-sama hancur, biar kita perbaiki bersama. Suaraku parau, tapi tegas. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, senyum itu muncul. Senyum yang tulus, senyum yang selama ini tersembunyi di balik dinding luka. Sejak malam itu, perlahan semuanya berubah. Kami memang butuh waktu. Luka masa lalu, perasaan saling tidak percaya, dan bayang-bayang kesepakatan awal tak mudah hilang. Tapi setiap detik, setiap sentuhan, kami belajar lagi mencintai, dengan cara yang lebih jujur. Aku bukan lagi perempuan yang dibeli, aku adalah istrinya. Dan dia, bukan lagi majikan atau pria kaya yang menakutkan. Dia adalah rumah yang akhirnya kupilih dengan seluruh hati. Hidup memang tak selalu sesuai harapan. Tapi aku percaya, Tuhan selalu punya caranya sendiri untuk mempertemukan dua hati, meski jalannya terjal, penuh luka, dan air mata. Aku, bukan lagi tawanan takdir. Aku adalah perempuan yang memilih cintanya sendiri, meski jalannya dimulai dengan luka yang dalam. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah setia menonton, menyimak, dan mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran, bahwa cinta tak selalu datang dengan cara yang sempurna. Kadang, cinta butuh waktu, butuh perjuangan,
dan butuh keberanian untuk memaafkan dan memperbaiki. Doa saya untuk kalian semua. Semoga Allah selalu melindungi hati kalian dari cinta yang salah, memberi kekuatan saat hati terluka, dan mempertemukan kalian dengan seseorang yang mampu menghargai, mencintai, dan setia, dengan cara yang benar dan penuh keikhlasan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.